Tolonglah takut kepada Allah. Karena permasalahannya ini salah faham. Sehingga mentang-mentang kerjaannya berat, dari pagi sudah sarapan jam 7 pagi. Makan banyak. Nggak boleh seperti itu. Anda sahur yang benar, baru besok bekerja. Kalau ternyata di perjalanan Anda dalam bekerja, kok kemudian tidak mampu, tidak kuat, lemes dan sebagainya, maka dia boleh berbuka saat itu. Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Setelah kita tahu fajar shadiq itu apa, kemudian cara terbenam matahari kayak apa, kalau kita tidak tahu apa yang membatalkannya, kita tidak akan bisa menghindarinya. Agar puasa kita benar, maka ilmu yang mendesak untuk tahu adalah ilmu apa yang membatalkan puasa. Kalau tidak tahu membatalkan, ya dia tidak bisa berpuasa. Wong namanya puasa menahan diri dari hal yang membatalkan kok. Kalau kita tidak tahu yang membatalkan, menahan diri dari apa? Maka kami hadirkan di sini adalah praktis untuk mudah dihafal 9 hal yang membatalkan puasa. Dan nanti akan kita tambah 9 orang yang tidak wajib berpuasa. 9 dan 9. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah sesuai dengan kitab. Yang kita ada namanya kitab fikih praktis puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. 5 lubang yang harus kita perhatikan, ada 5 lubang yang oleh para ulama diamati, dicermati adalah lubang yang tembus ke dalam. Jadi yang menjadi sebab masuknya sesuatu sampai ke dalam rongga, ke dalam tubuh kita. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang kedua lubang hidung. Yang ketiga adalah lubang telinga. Yang keempat adalah lubang buang air kecil. Yang kelima adalah lubang buang air besar. Jika ada orang sengaja memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang tersebut, maka batallah puasanya. Ini baru yang pertama. Adapun yang kedua nanti 3 mudah. Memang yang agak panjang pembahasannya yang pertama ini. Karena satu aja isinya 5. Dibahas tentang mulut. Memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud memasukkan itu adalah nelannya. Masukkan ke tenggorokan. Kalau ada orang memasukkan sesuatu ke lubang mulutnya, asal tidak menelannya, maka tidak membatalkannya. Hanya perbedaannya adalah, jika hal itu memang diperintahkan, maka sunnah. Kalau tidak diperintahkan, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mengkhawatirkan akan masuk, membahayakan. Tapi kalau diperintahkan, tidak makruh. Contoh bersiwak adalah diperintahkan, dianjurkan. Siwak adalah sunnah. Maka kalau ada orang masukkan siwak ke lubang mulutnya, tidak dianggap membatalkan puasa. Tidak dikatakan makruh, bahkan tetap sunnah. Hanya nanti perbedaan di antara para ulama setelah tergelincir matahari, itu adalah jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan sudah tidak sunnah. Sekelumit dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Intinya kita membahas yang tidak membatalkan. Termasuk kalau kita lagi berwudu, kita masukkan air ke lubang mulut. Dalam berirama berkumur. Berkumur tidak membatalkan puasa. Asalkan catatannya tadi, tidak menelannya. Jadi yang membatalkan puasa adalah menelannya. Jelas ya, masukkan ke mulut, menelannya. Kemudian nanti akibatnya, kalau kita masukkan ke mulut kita sesuatu yang memang kita diperintahkan, kalau kecelakaan tidak membatalkan puasa. Contoh, jika ada orang lagi berkumur dalam wudhu, nggak tahu karena satu hal, kaget kemudian ketelan itu air, maka itu rezeki, tidak batal puasa.
puasanya. Karena disebabkan sesuatu yang memang diizinkan, yaitu berkumur dalam wudhu sunnah. Tapi yang tidak dianjurkan, biarpun tidak membatalkan, contoh, Anda memasukkan es krim ke dalam mulut. Batal tidak, Bu? Masih ada yang ngomong batal. Ya tidak, asalkan tidak ditelan. Siapa yang mengatakan batal masukkan es krim ke mulut? Permen ke mulut tidak batal. Asalkan tidak ditelan. Sebab yang membatalkannya adalah menelannya. Cuman siapa yang nyuruh masukkan ke es krim? Masukkan es krim ke mulut, enggak ada. Makanya memasukkan sesuatu ke mulut hukumnya makruh. Selain yang dianjurkan berkumur wudhu tadi. Kalau ada orang main-main masukkan permen ke dalam mulutnya tidak batal. Tapi makruh, tidak batal. Setelah itu dilepeh, dikeluarin, enggak batal. Makruh. Cuman karena ini tidak dianjurkan, mengapain main-main masukkan ke mulut? Ya main-main aja. Karena ini tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, maka kalau tiba-tiba kecelakaan, lagi main-main pamer, masukkan permen ke mulut tidak batal wudhu nih. Ada petir, jeder, kaget, ketelen, batallah puasanya. Jadi harus tahu akibatnya. Jadi yang membatalkannya adalah nelannya. Nah, kemudian setelah itu ibu-ibu pulang ke rumah. Merasa sudah paham. Alhamdulillah. Ternyata yang membatalkan puasa adalah nelan. Termasuk mencicipi itu makruh. Mencicipi makanan makruh kecuali bagi tukang masak. Kalau tukang masak mencicipi makanan tidak makruh. Tapi tetap tidak boleh ditelan. Jangan salah paham. Oh mencicipi makanan nggak apa-apa. Akhirnya dia ikut kebiasaannya. Ibu-ibu itu ada. Kalau nyicipi makanan satu mangkok. Kan bahaya nanti. Jadi mencicipi makanan itu tidak ditelan. Hanya di lidah saja, di ujung lidah. Lalu dikeluarkan. Ya mencicipi. Baik pulang ke rumah dengan pemahaman bahasanya ternyata yang batalkan hanya nelannya saja. Asalkan tidak nelan maka tidak batal puasanya. Selesai. Sampai di rumah ketemu suaminya yang malas ngaji. Sebab kalau suaminya nggak malas pasti ngaji bareng. Suaminya cerita ke suaminya, faham. Oke, akhirnya suaminya rupanya penasaran. Yang kalau nelan ludah gimana? Waduh, tadi saya main HP bang, lupa ntar kedengar. Kayaknya sih nggak batal sih. Kayaknya nggak batal. Kalau kayaknya nggak batal berarti kayaknya batal. Nggak boleh ilmu setengah-setengah itu. Harus jelas dong. Sebab hari ini pun ada. Sering dilihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media kita tuh. Ada hukumnya tanya nelan ludah. Berarti selama ini dia nelan atau tidak? Kan pusing dia. Dan ternyata betul. Saya itu jam 10 sudah haus Bu. Buya kenapa? Saya harus ngeludah terus. Kenapa? Saya sering keluar ludah. Ajib. Ya terus? Ya karena saya keluar data. Saya harus ngeludah terus. Karena dia menganggap bahwasanya nelan ludah adalah batal. Makanya kalau nggak ngaji itu orangnya merepotkan sendiri. Makanya rajin-rajinlah ngaji. Bahasanya menelan nih. Kenelan ludah itu. Nelan ludah tidak membatalkan puasa. Asalkan ada beberapa catatan. Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa yang pertama. Asalkan itu ludahnya sendiri. Kalau ludahnya orang batal, ya, cuman gambarannya kayak apa sih ludahnya orang. Kalau orang dingin seperti anda ini sebagian yang dingin nggak ngerti pikir ngambil ludah yang diludahkan di meja lalu dicilat begitu ya jorok. Ada, ternyata ini adalah kisah indah. Mohon maaf. Mencium istri tidak membatalkan, mencium bibir tidak membatalkan. Tapi kalau sudah sampai ketuker ludahnya, nah ini baru masuk. Nelan ludahnya kan mesra. Contohnya kalau anda modelnya model ludah di meja dijilat. Nah itu kan. Jadi nelan ludahnya orang batal. Yang pertama ludahnya sendiri. Yang kedua ludah belum bercampur dengan yang lainnya. Kalau ludah Anda sudah bercampur dengan es krim, permen, gula, batal. Ludah murni. Ludah murni. Yang ketiga, ludahnya masih di dalam mulutnya.
Kalau ludah sudah dikeluarkan, misalnya ada ibu-ibu yang iseng naruh ludah di gelas. Sampai terkumpul setengah gelas, taruh di kulkas. Dingin sekali. Dia mendengar nelan ludahnya sendiri nggak batal, cuman fahamannya nggak mau dilanjutkan. Akhirnya sengaja menyimpan ludah setengah gelas, taruh di kulkas. Diminum di siang hari, seruput begitu. Batal puasanya karena ludah sudah keluar dari mulutnya. Maka seandainya ada orang mengumpulkan ludah di mulutnya sampai banyak, asalkan ludah sendiri dan tidak bercampur dengan apapun, dan masih di dalam mulut, kemudian ditelan, maka tidak batal puasanya. Selesai pembahasan tentang mulut, kita naik pembahasan satu lagi, yaitu masalah hidung. Memasukkan suatu ke lubang hidung tidak membatalkan puasa. Ini dari awal datang juga serba salah. Mentang-mentang itu langsung pulang ke rumah. Mau masukkan ke lubang hidung, batal puasanya. Hati-hati bang. Ya sudahlah, kan masukkan kan di gambarannya masukkan sirup, permen dan sebagainya. Sampai di rumah suaminya bertanya, hukumnya ngu apa? Ngu apa? Ada lagi bahasa yang lebih sopan, saya pengen supaya ada yang terjemahkan. Membersihkan sisa-sisa kotoran di hidung itu namanya ngu. Ya udah. Akhirnya sang suami tanya, hukumnya ngupil gimana? Iya sih, masukkan ke lubang mulut. Bingung juga dia. Kayaknya batal. Kayaknya enggak. Wah, masalah. Itu urusan ngupil itu sepele. Tapi bisa bikin marah. Coba anak kecil lagi mau ngupil, Anda tahan tangannya. Itu marah, apalagi anak gede. Itu biar hukumnya ngupil bagaimana? Lah, ya harus ada penjelasan bahwa yang dimaksud membatalkan itu adalah bukan hidung bagian bawah. Tapi di wilayah yang seandainya bukan harus, seandainya boleh Anda coba nanti malam. Jika seandainya yang Anda masukkan ke hidung itu adalah air yang nyegrak, panas itu yang membatalkan. Jadi yang membatalkan adalah kalau sudah masuk ke wilayah ini. Hidung bagian atas yang panas. Maka kalau selagi masih di bawah, memasukkan jemari ke bawah, itu tidak membatalkan puasa. Maka ini kabar gembira bagi orang yang hobi ngupil, ternyata itu tidak membatalkan puasa, maka lanjutkan perjuanganmu. Tapi tolong agak sedikit sopan, jangan di depan orang ya. Baik, kemudian memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Ke lubang telinga, yang dimaksud lubang dalamnya, mana yang lebut dalam? Yang disebut dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari. Tapi kalau masih bisa dijangkau oleh jemari kelingking, maka itu dianggap luar. Kalau ada yang ngorek kuping begini, nggak apa-apa. Tidak batal, karena masih dianggap luar. Karena ini adalah jemarinya. Asalkan jemarinya normal, tidak dipasang kuku panjang begitu. Tapi kalau sudah korok kuping, baik, babnya beda. Itu yang membatalkan. Baik. Kemudian setelah lubang telinga, lubang buang air kecil. Bagi laki-laki, perempuan sama lubang. Kalau ada seorang laki-laki meneteskan air ke lubang kemaluannya, batal puasanya. Atau seorang perempuan masukkan ke lubangnya, lubang depannya, biasanya ada pengobatan, ada kapsul dimasukkan atau apa saja, maka itu batalkan puasa. Ya, adapun bagi seorang perempuan, wilayah mana sih yang batalkan? Wilayah dalam. Mana dalamnya, mana luarnya. Sederhana, dalamnya adalah wilayah yang selagi wilayah yang masih bisa dijangkau oleh jemari, maka itu dianggap wilayah luar. Jadi seorang wanita kalau beristinja, hendaknya cukup dengan jemari, perut jemari, bukan jemarinya. Perut jemari ditekan begini, ini masih bagian luar. Maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau sudah jemarinya dibelokkan, maka batal puasanya. Jadi makanya sudah Allah atur sedemikian rupa, wanita kalau beristinja cukup dengan perut jemarinya. Biarpun ditekan sekuat apapun, itu termasuk bagian luar. Tidak membatalkan puasa. Maka dalam hal ini, para suami harus waspada. Kalau seorang istri mengizinkan suami di saat usil yang halal tentunya di saat tidak di Ramadan, sehingga jemari suami masuk ke wilayah tersebut, batal puasanya. Ya, batal puasanya. Batal puasa perempuan. Karena dia mengizinkan dan meridhoinya.
Kalau di luar Ramadan nggak apa-apa, memang harus usil seorang suami itu. Baik, jangan hidupnya lempeng-lempeng amat gitu, sama istri sama suami. Baik, kemudian lubang belakang sama. Kalau ingin bersihkan lubang belakang cukup dengan perut jemari. Dengan perut jemari ini. Jangan dibelokkan jemarinya masuk ke dalam, batallah puasanya. Ini yang pertama adalah 5, memasukkan suatu ke salah satu lubang yang 5. Kemudian yang kedua adalah muntah. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau ada orang muntah tidak sengaja, tidak batal. Sengaja muntah, tidak tahu caranya bagaimana. Atau mungkin dimasukkan jemarinya ke dalam sampai keluar. Atau memang kalau dia mencium satu bau, satu aroma, kotoran ayam yang mengkilat itu barangkali. Dicium langsung muntah. Kok dia mengambil mencolek begitu sengaja. Tahu dia kalau saya nyium pasti muntah dicolek. Maka batal puasanya, berarti dia sengaja memuntahkan diri. Kalau muntah, mabuk kendaraan, karena hamil muda tiba-tiba muntah, nggak batal puasanya. Asalkan tidak dari kesengajaan dari dirinya. Kalau karena merasa mual, tiba-tiba mual begitu, muntah maka tidak batal puasanya. Tapi masih ada catatannya. Catatannya adalah jangan menelan ludah sebelum Anda sucikan ludah Anda. Sebab yang keluar dari perut itu najis, biarpun tidak membatalkan puasa karena Anda tidak sengaja, tapi tetap najis melewati mulut. Karena najis melewati mulut berarti mulut Anda telah bercampur dengan najis. Kaidahnya yang pertama tentang ludah, kalau sudah ludah bercampur dengan yang lainnya, bagaimana kalau ditelan? Batal. Maka dari itu, sebelum menelan ludah, berkumur dulu, ambil air putih di gelas, Anda berkumur, sudah mensucikannya, lalu Anda buang, selesai. Harus begitu kalau tiba-tiba muntah tidak sengaja. Kalau ternyata Anda jauh dari air putih, ya Anda meludah-ludah, ya itu sah. Meludah-ludah, jangan sampai menelan ludahnya. Biarpun meludah 1000 kali ludahan, sampai bersih, selagi belum dicucikan dengan air, maka tetap najis. Sebab yang bisa mensucikan najis hanya air, bukan ludah. Mungkin sisa muntahan sudah tidak ada kalau kita meludah dan meludah dan meludah. Tapi bukan begitu cara mensucikannya. Harus berkumur. Tapi yang jelas tidak boleh ditelan sebelum berkumur itu. Kemudian setelah itu ada lanjutannya. Bersenggama. Berhubungan tanpa keluar mani. Berhubungan tanpa keluar mani sudah membatalkan puasa. Mohon maaf, ini majelis mulia. Cukup baru masuk, selesai dikeluar. Baru masuk, kemudian ditarik, selesai misalnya. Maka ini membatalkan puasa, baik dengan istrinya, istri yang halal, atau na'udzubillah zina, atau bahkan dengan binatang sekalipun. Maka batal. Kemudian dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak. Mungkin puasa pertama gue seorang suami istri. Pengantin baru mungkin lupa kalau itu Ramadan, sudah niat puasa, pagi-pagi hubungan suami istri. Baru setelah selesai sadar, oh kita puasa. Oh ya alhamdulillah rezeki, Allah bikin kita lupa. Jadi kalau tidak sengaja tidak batal. Itu hanya yang sengaja saja. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Sengaja dengan melakukan sentuhan-sentuhan, dengan menyengaja. Menyengaja mengeluarkan mani, maka itu batalkan puasa. Biarpun tanpa senggama. Keluar mani, baik cara mengeluarkannya dengan cara yang terhormat, dengan tangan istri misalnya, atau dengan tangan suami, atau mengeluarkan mani dengan cara yang haram, yaitu dengan cari kesenangan sendiri, semuanya membatalkan. Tapi kalau selain dia waktu puasa, mengeluarkan maninya seorang istri dengan tangan suami tidak dosa, seorang suami dengan tangan istri tidak dosa.
Nah ini kita bahas tentang yang membatalkan puasa. Ya penting mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasanya. Baik, dapat 4, 5, kemudian dan 6. Yang kelima adalah haid. Yang keenam adalah nifas. Kalau wanita haid batal puasanya. Haid batal puasanya. Puasa seharian jam 5 sore, setengah jam lagi sudah buka. Tatanya keluar darah haid, batal puasanya. Tapi ibu-ibu gak usah ragu dengan Allah. Allah Maha Kasih, biarpun Anda ternyata harus mendahului buka dari yang lainnya, maka sesungguhnya Anda tetap mendapatkan pahala. Urusan kita pahala. Pahala Allah Maha Kasih. Kemudian nifas. Cuman gambarannya nifas adalah bagi orang yang mengambil satu pendapat bahwasanya masa belum keluar darah dianggap masa suci bilangannya, suci bilangannya tapi tidak hukumnya. Maka dia berpuasa, habis melahirkan puasa karena tidak ada darah keluar, tidak terbukti nifas. Ternyata di pertengahan puasa keluar, baru terwujud nifas. Ini jadi nifas membatalkan puasa. Baik. Dapat berapa? 6. Kemudian 7 melahirkan. Melahirkan batalkan puasa. Melahirkan membatalkan puasa itu satu paket. Haid, nifas, dan melahirkan dapat 7. Sekarang yang ke-8 adalah hilang akal. Cuman hilang akal ada 3 macam. Yang pertama adalah hilang akal yang tidak membatalkan puasa. Yaitu tidur. Tidur tidak membatalkan puasa. Biarpun seharian penuh misalnya, habis sahur ketiduran. Bangun-bangun waktu isya, tarawih. Tidak batal puasanya, biarpun seharian. Yang kedua hilang akal, jika dia sempat sadar di siang hari biarpun sebentar, maka sah puasanya. Ini tengah-tengah antara tidur dan gila. Kalau gila itu biarpun sebentar batal puasanya. Lagi ngomong begini tiba-tiba gila, enggak tahu gimana contohnya gila bukan gila duit. Gila hilang akal, batal puasanya. Yang tengah-tengah adalah mabuk, pingsan. Pingsan itu membatalkan puasa kalau pingsannya seharian penuh. Tapi kalau dia sempat terjaga sebentar, bangun sebentar di siang hari, maka dianggap puasanya sah. Contohnya ada orang habis sahur pingsan, sudah niat pingsan. Bangun-bangun jam 12 siang. Tanya kepada orang tuanya atau saudaranya, ini jam berapa? Jam 12 siang, kaget dia, pingsan lagi. Sampai isya, maka puasanya sah. Sebab kalau pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya adalah sah. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan atau dengan i'tikad keyakinan. Baik, maka murtad itu keluar dari Islam. Contoh mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi, na'udzubillah. Mengatakan aku Quran bukan wahyu, mengatakan itu adalah murtad. Dia murtad langsung batal puasanya. Baik, 9 hal sudah cukup. Pertama, masukkan satu ke salah satu lubang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang depan dan lubang belakang. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kami dekatkan sebab ini masih wilayah leher. Mulut, hidung, liwah ini. Muntah dengan sengaja. 3, 4 bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7 adalah haid, nifas, dan melahirkan. Yang ke-8-nya adalah hilang akal dengan rinciannya. Adapun yang ke-9 adalah murtad dan selesai. Setelah itu Anda tidak usah mikirin, baru setelah itu biasa. Jadi yang harus Anda hindari itu. Makan
masukkan sesuatu ke mana? Lubang mulut, selesai. Ada yang pernah sakit mata? Semoga sehat semuanya. Kalau kita meletakkan obat di mata, terasa pahit di tenggorokan. Gimana hukumnya memasukkan obat ke mata? Batal tidak? Batal, Bu? Masih bingung? Ada yang tidak? Ada yang ngomong iya. Tadi kita sebut 5 tadi, mata masuk enggak? Ya sudah, kalau enggak ya sudah. Maka Anda boleh makan rujak ulek yang pedas pakai mata. Enggak batal puasanya. Enggak batal masukkan ke lubang mata, tidak batal. Kalaupun memang rasanya pahit, memang Anda ini mata Anda bukan botol gelas kayak kaca, sehingga kalau ada air enggak ngerembes ke bawah. Kita ini terdiri dari semacam pori-pori. Organ kita itu organ yang bisa ngerembes. Tapi bukan berarti masuk ke dalam. Itu ulama mengatakan. Jadi nanti Anda kalau pengen sekali minum kopi panas dan pahit, langsung lewat mata saja. Baik guys ya. Pengen rujak dan sambal bakso yang pedas. Baik, ini saja. Kemudian nanti urusan mulut ini harus paham semuanya. Di balik ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan unik. Macam-macam sesuai dengan profesinya. Seorang dokter bertanya, Buya gimana hukumnya mencabut gigi siang hari bulan Ramadan? Kalau sudah belajar ilmunya jelas. Mencabut gigi tidak membatalkan asalan giginya jangan ditelan. Asalkan giginya jangan ditelan. Ditelan ya batal. Bikin yang batalkan telannya. Ada lagi sikat gigi di siang hari gimana? Alah, ya sikat gigi tidak batal puasanya. Asalkan sikat giginya jangan ditelan. Sama odolnya jangan ditelan. Intinya kan itu. Tapi kan khawatir saya masuk, ini babnya beda. Saya hanya ngomong batalnya. Cuman maka hendaknya ya jangan cabut gigi siang hari. Nahannya kan susah. Jangan sikat gigi siang hari, hendaknya begitu. Kalau ada orang sikat gigi siang hari mungkin karena mendesak, mendarurat. Ada selit yang ganjil, nggak enak banget. Lalu harus sikat gigi, ya nggak batal. Asalkan odolnya jangan ditelan. Sudah selesai. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.